Yeah, boy. Itu bukan sayang, men. Dengan lo nyebar aib lamanya dia, itu artinya lo mau bikin dia hancur. Lo yang mutusin buat jadiin dia cewek lo. Sekarang gue tanya, cowok mana yang nyamar dan sebar video aib cewek sendiri? Cowok mana yang biarin ceweknya pulang sendirian tengah malam sambil nangis di pinggir jalan? Gue tanya. Gue bakal ambil Lexa dari lo, lihat aja. Iya kah? Kita lihat aja. Emang manusia sepelin-pelan lo ini apa bisa Lexa percaya kata-katanya? Buset dah! Makan toa masjid lo! Dia itu udah sebarin aib lo. Bisa-bisanya lo malah neriakin gue. Itu emang email gue. Tapi gue gak pernah bikin akun itu, Lex. Sumpah demi apapun. Gue gak ada niat sebusuk itu sama lo. Ngomong yang bener, anjing. Ngomong kayak tadi lo ngomong sama gue. Aryo, cukup! Ayo, Oh my God! Cowok lo berantem sama Jeff, Bel! Mana? OMG! Jangan-jangan mereka lagi ngerebutin si nenek lampir itu lagi. Ya udah jelas gak sih? Gue emang gak tahu akun itu sih, An. Lo aja yang dari tadi mojokin gue. Baru-baru omongan lo ya. Kayak mau tukang gibah atau enggak? Sekarang logikanya aja ya. Kalau emang gue yang sebarin, ngapain gue duduk santai di sini, goblok? Kalau lo kan punya banyak duit, ya pasti lo punya antek lah. Apa-apaan? Gue aja nggak tahu apa-apa. Video aibnya modelan kayak apa juga gue nggak tahu. Jadi gini Orang Lex, babak email yang belur, dipakai Bang. Jeff itu Ayo ternyata lagi, email Bang. yang sama yang dipakai sama akun Alexander Luis itu. Tapi Gak masalahnya mungkin tadi ngaku Jeff juga lah. nantangin Bang Gak Alex. tahu sebenarnya yang salah itu siapa. Ya elah, apaan dah? Lagi seru juga. Dengan Alexa ya? Tolong ke ruangan kepala asrama ya. Ada yang perlu saya omongin. Iya, baik Bu. Lo dapet dari mana video itu, Jeff? Itu bukan akun gue, Lex. Itu emang email gue, tapi sumpah gue nggak pernah buat akun itu untuk nyamar atau jadi siapapun. Gue kecewa banget sama lo, Jeff. Gue kecewa banget kalau itu emang beneran ulah lo. Itu bukan akun. Ya buktiin kalau itu emang bukan akun lo. Jangan ngomong kosong di depan gue. Gue paling gak suka dibohongin. Kalau lo gak bisa buktiin, jangan pernah lagi ngomong di depan gue. Dan itu juga artinya hubungan kita selesai sampai di sini, Jeff. Dan lo kenapa sih selalu mengedepankan emosi? Gue capek. Gue tuh lagi banyak masalah. Lo pikir kalau lo berantem sama Jeff semuanya bakal kelar gitu? Enggak. Yang ada lo nambah-nambahin beban pikiran gue. Kalau misal tadi ada dosen yang lihat gimana? Lo mau nambah masalah gue? Stop selalu mencampuri urusan gue. Lo itu bukan siapa-siapa gue. Lo itu cuma babu gue. Cuma gitu doang berantemnya. OMG, Bob. Sampai memar begitu. Sini aku obatin, Bob. Woi, Bel, tungguin deh. Cepet amat sih lo. Ya, silakan masuk. Perkenalkan, saya Bu Budi Hayati. Saya adalah kepala asrama yang baru. Saya Alexa. Gak nanya. Dan saya juga sudah tahu. Gak usah narsis kamu. Menurut laporan yang tertera di sini, kamu milik kamar 105 dan teman sekamar kamu atas nama Lala, betul? Betul, Bu. Mana kartu akses kamar kamu? Boleh saya lihat? Boleh, Bu, boleh. Hah, ini, Bu. Oke, kartu kamu terpaksa saya tahan mulai hari ini. Ini terjadi karena biaya keperluan asrama kamu bulan ini belum terbayarkan. Tadi siang saya sudah telepon papa kamu buat kesini, tapi belum datang juga sampai detik ini. Lah, terus nanti malam saya tidur di mana, Bu? Nanti papa saya kesini kok, Bu. Soalnya kata ada kepentingan juga di kampus. Saya kan gak pernah nunggak. Pastilah nanti dibayar sama papa saya. Papa saya itu cuma lagi sibuk aja, makanya belum sempat bayar. Lagian anak-anak biasanya ada yang nunggak sampai 5 bulan gak apa-apa tuh. Ya makanya itu kepala asramanya diganti sama saya. Dan di bawah kepemimpinan saya, semua mahasiswa yang tinggal di asrama ini gak boleh nunggak 1 bulan pun. Kalaupun menunggak ya harus keluar. Kamu ngerti kan kalau biaya kuliah dan biaya tinggal di asrama ini gak murah? Bayar dulu, baru nanti saya kasih kartu akses kamar kamu. Saya gak mau ribet-ribet kayak kepala asrama yang dulu itu. Kalau gak berani bayar ya gak usah masuk kampus ini. Kata siapa saya nggak berani? Saya berani, Bu. Tapi kan bulan ini aja belum selesai. Biasanya juga bayarnya belakang-belakangan. Bahkan ada sebagian yang nunggak sampai berbulan-bulan. Masa iya saya harus bayar sekarang? Ya iyalah, seminggu lagi udah ganti bulan. Kamu pikir makan di asrama itu ajang mukbang gratis? Tapi kan saya belum ada uang, Bu.
masih ada sisa seminggu lagi. Ibu kecepetan nagihnya. Wong simpanan saya udah saya beliin barang buat self reward bulan kemarin. Terlanjur saya beliin boneka Labubu, coklat Dubai sama PO lapis legit, Bu. Ya, itu urusanmu. Lagian siapa suruh jadi orang FOMO-an? Kalau sudah begini, gak ada kan yang bisa bantu kamu? Kok kamu malah melotot? Kamu ngeledek saya ya? Ya Allah ya Robbi, mata saya emang gede, Bu, bukan melotot. Jangan kamu samakan saya sama kepala asrama yang lama ya. Tidak tegas ke anak-anak, makanya banyak yang menunggak. Banyak yang membangkang. Kamu harus tahu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sudah kewajiban kalian untuk menaati peraturan yang ada di asrama ini. Ada kecoa, Bu, di rambut Ibu. Security! Security, tolong, ada kecoa! Aduh, pinggangku. Aduh. Budi Hayatiku, saya permisi karena tas saya ternyata ketinggalan. Kurang ajar sekali anak muda zaman sekarang ya. Aduh, encokku. Aduh. Di kampus sebesar ini loh, security-nya lelet banget sih. Gimana, Lex? Ada apa? Kok tiba-tiba banget lo dipanggil sama kepala asrama? Nggak apa-apa kok. Katanya kepala asrama yang baru mau ketemu sama bokap gue. Nggak tahu udah mau bahas apaan. Oh, kalau butuh sesuatu bilang aja, Lex. Nggak usah sungkan. Ya emang nggak ada apa-apa. Tenang aja, kalau ada apa-apa sama gue pasti lo duluan yang gue mintain duit. 1 juta sehari buat gue foya-foya. Bokap gue udah sampai. Kalian tunggu di sini aja ya. Gue samperin bokap gue dulu. Bye. Akhirnya Bapak datang juga. Kepala asramaku minta uang bulanan asrama dibayar sekarang, Pak. Jadi Apa-apaan semua ini? Sebenarnya hari ini Papa kesini buat ketemu kamu. Tapi lihat ini di semua headline berita bikin Papa naik pitam. Papa sudah bilang kan, Papa gak suka kamu terkenal. Tapi kamu masih nekat dan lihat sekarang. Berita lama kamu ini naik lagi. Apa nanti tanggapan orang-orang kalau tahu saya punya anak gak terdidik kayak kamu? Kamu mau hancurin reputasi Papa sebagai pejabat publik? Ya. Oh, sampai Papa diaudit besar-besaran karena masalah ini, kamu yang Papa salahin. ya kalau nggak salah ngapain Papa takut? Lexa udah dewasa, Pak. Lexa berhak lakuin apapun yang Lexa suka. Lexa udah ngalah kuliah dengan jurusan yang Papa minta. Tapi soal fashion apa gak boleh kalau Lexa punya pandangan sendiri? Nah, bantah aja terus. Dewasa. Bocah bau kencur kayak kamu ini bisa apa? Kalaupun kamu jadi public figure, kamu cuma akan jadi public figure problematik dengan segudang skandal. Bukan malah bangga yang ada Papa malah malu lihat kamu. Oke, kamu sudah dewasa kan? Kalau gitu urus aja hidup kamu sendiri. Lama-lama Papa muak lihat tingkah kamu. Mulai detik ini, kuliah kamu, kebutuhan kamu pikir saja sendiri. Katamu kamu sudah bisa hasilin uang kan dari hasil kamu main TikTok itu. Sana bayar sendiri uang kuliahmu. Kamu ingat kata-kata saya. Jangan pernah kamu minta bantuan saya meskipun cuma sekecil biji sawi. Terserah mau jadi apa sana. Kamu suka kan joget-joget gak jelas depan kamera begitu? Kalau cuma begitu doang ngapain susah-susah kuliah? Jual diri aja sana. Mau kan? Gue tahu kalau bapaknya Alexa tuh galak, tapi gue nggak expect kalau bakal setega itu. Oh, ternyata nama Alexa Kim itu diambil dari nama Yusuf Sukimin ya? Bukan karena masih saudara sama Jenny Kim. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Dan ada satu masalah lagi yang terjadi karena video itu. Banyak banget yang nge-hate Lexa. Padahal kan itu udah berlalu. Yalah, udah lama juga. Gue yang dulu korbannya dia aja udah lupa sama kejadian itu. Hapus-hapusin aja komennya. Kasian kalau dia lihat. Oh my god. Gue salah. Ada lagi masalahnya. Banyak brand yang gak jadi endorse karena kasusnya Alexa ini. Katanya mereka menerapkan cancel culture. Nih gue bacain ya pesannya. Sebelumnya kami meminta maaf Kak mengingat berita yang sedang viral saat ini. Kami memutuskan untuk membatalkan kerjasama kita. Jujur saja kami takut brand kami akan diboikot oleh pembeli.
Untuk produk yang sudah dikirimkan, mohon untuk mengembalikan kepada pihak kami ya kak. Mohon kerjasamanya. Ya udah sih, terus mau apa? Ya kita emang gak apa-apa, tapi Lexa kenapa-kenapa? Iya loh. Lo gimana sih, Han? Kalau banyak yang cancel itu artinya Lexa nggak ada pemasukan. Lexa kan jadi host. Kalau nggak ada yang endorse ya nggak dapet duit lah, kocak. Ya kan kita bisa pinjemin dia uang dulu. Itu aja repot. Setauku Lexa itu nggak suka minjam. Lebih baik dia kerja daripada harus minjem-minjem. Ya juga sih. Pasti dia nggak enak sama kita. Mau berhenti TikTok kan, tapi dia butuh uang buat bayar asrama kan. Tapi di saat yang bersamaan bokapnya malah kasih dia hukuman. Maksud gue, hukumannya tuh di saat yang gak tepat. Ya udah gini aja, gue ada ide. Jangan kasih tahu soal banyak endorse yang batal ini ke Lexa. Ya kita tetap jualan aja dan anggap aja nggak ada yang terjadi. Nanti kalau suasananya udah dingin, gue bakal lurusin semuanya. Kan itu juga ada video gue sama Lexa. Gue bakal yakinin mereka buat percaya kalau Lexa yang sekarang itu udah beda. Untuk sementara biar gue beliin deh baju, sepatu atau apapun itu buat bahan dia live nanti. Biar dia tetap nerima gaji. Tapi janji jangan sampai Lexa tahu soal ini. Oke? Oke, janji. OMG, halo! Lo ini ngapain sih nongkrong di samping mobil gue? Ntar mobil gue lecet lagi karena kesenggol sama kemiskinan kalian para bocah barbar bin alay. Kecuali Mona ya, calon adik ipar aku. Kalau Mona sih nggak apa-apa, mau di situ juga aku nggak akan marah. Tapi kalau kalian, jauh-jauh deh. Deh, ya suka-suka kami lah. Mau di mana juga lo pikir parkiran ini punya nenek moyang lo? Ngaca dong, ngaca. Kalian tuh yang alay. Manggil Bang Arya aja bubuk. Enak aja bilang kita alay. Kalian nggak tahu aja kalau di kampus ini kami tuh punya julukan 4M. Mahal, Mewah. Manja, Damage-nya itu loh. Gak ada. Hah? Apa tadi? Micellar water. Miracel budak, Michelle, Isabel, Iren, Elana, dan Rachel. Makanya kalau punya kuping itu dipakai, jangan cuma buat pajangan. Siapa sih yang ngasih julukan jelek banget? Daripada lo ngurus julukan gue, mending lo urus tuh temen lo yang problematik itu. Takutnya dia frustrasi terus terjun dari atap deh karena stres. Gue sih berdoa semoga dia tetap stres dan frustrasi ya, supaya gue bisa dapetin bubuk Arya dengan mudah dan menjadi kakak iparnya Mona. Ya kan Mon? Najis, gue racun lo kalau lo berani jadi kakak ipar gue. Sana-sana minggir lo. Woi, biasa aja dong. Nantang. Nanti kalau dilawan beneran kalah nangis. Fight 돈 탁한 비트 위에 fight 누구보다 perfect 다 내가 널 take 여기 마치 neverland 남의 재패를 패 종류는 되셨나 몰라 이런 날 나도 참 몰라 확실히 나는 좀 달라 자 이제 back